Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Capek Ibu dari tadi pagi mencatat. Oh gitu, oke. Habis ini kita Capek, lihat Bu. simulasi ya, biar tambah seger gitu. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebelumnya kita baca basmalah dulu biar kegiatan hari ini tercapai sesuai tujuannya ya. Kita baca basmalah dulu bareng Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya Bu Miftah presensi dulu ya. Ini kelas 10 Tata Busana 1 ya. Ya, Ibu. Tuti Liawati hadir? Hadir, Ibu. Sekalian Ibu ini mengamati mukanya karena belum hafal kelas 10 ya, anak siswa baru ya. Oke, Wahyu Ramadona. Hadir, Bu. Oh ya. Wiraswati Dewanti. Oh ya. Sambil angkat tangan ya, Ibu sambil menghafal mukanya ini. Orang-orang anak-anak baru ya. Faridatun. Mana ini Faridatun? Oh, nggih. Murni Ambarwati. Hadir, Bu. Oh ya, masih seger-seger ya nak ya. Firta Firdausia. Hadir, Bu. Oh ya, Ana Fuadana. Hadir, Bu. Oh ya, Rosalia Hermawati. Rosalina, Bu. Rosalina, oh ya. Ini ya, Bu. presensinya salah ini kayaknya ya. Nanti Ya. bilang sama wali kelas ya, Nok. Ya. Eli Masruroh. Mas Kuro, Ibu. Mas Oh Kuro. iya, Mas Kuro, Eli Mas Kuro, guys. Maaf ya nak, sambil kita kenalan. Oke, setelah ini alhamdulillah nihil. Kita hari ini akan belajar tentang pembuatan pola dasar busana. Nah, sebelumnya di sini sudah ada yang pernah tahu belum tentang pola dasar busana? Sudah ada yang tahu belum? Ayo. Pola itu apa, Ibu? Pola dasar itu pola yang akan dibuat untuk baju kalian yang gunakan sekarang ini. Sebelumnya ini masuk tata busana sudah pernah tahu belum ibunya atau tetangganya yang membuat pola? Belum, Bu. Belum, Ibu. Masuk ke sini aja dipaksa kok, Bu. Oh, ya Bu, gitu. salah jurusan. Waduh, nah kita semangat dulu ini. Jadi intinya pola itu adalah intinya anak tata busana. Ya, karena pola itu salah satu hal terpenting dalam pembuatan busana. Tanpa pola, kita sulit untuk membuat bajunya. Bisa tanpa pola langsung. Itu, tapi pola adalah bantuan kita sebagai desainer. Ini harapannya ini murid-murid ibu-ibu ini jadi desainer ini. Ini di mana-mana kalau desainer nggak tahu tentang pola itu sulit nanti. Jadi pola itu adalah intinya inti anak tata busana. Nah, hari ini kita akan belajar membuat pola nggih. Pelajaran kemarin kita sudah mengambil ukuran, sudah toh? Sudah ambil ukuran sendiri-sendiri, sudah dinilai? Sudah? Saya ngambil ukurannya Mbak Firta, Bu. Oh iya, Ya, catatannya Bu, di saya bawah atau paham. catatan ukuran di bawah toh? Hukum wajib itu bawah itu. Bawa, Bu. Oke. Nah, sekarang akan membukakan presentasi atau PowerPoint sedap nggih, tak bukakan dulu. Nah, sebelum Ibu memulai ke pelajaran hari ini tentang pembuatan, sudah kelihatan apa belum, Nak? Sudah, Ibu. Bu, sudah. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, coba perhatikan busana yang kalian gunakan saat ini. Coba perhatikan dulu baik-baik. Kira-kira pola yang dibutuhkan untuk membuat baju yang kalian gunakan hari ini itu kira-kira
berapa komponen pola yang digunakan? 4. 4. Apa saja yang 4 itu? Apa? Aku nggak tahu. Apa, yo? Apa? Apa? Ayo, Rosa. Aku nggak tahu. Polanya Bu, itu apa? asal nebak itu, Bu. Dia, Bu. Nah, jadi pola itu ada pola kera, ada pola badan bagian depan, ada pola lengan. Nah, itu pola yang digunakan misalnya pola badan depan itu digunakan untuk pola bagian depan. Misalnya pola dasar bagian belakang, pola bagian belakang. Misalnya lengan untuk lengan. Coba perhatikan. Lengan kamu sama baju badan kamu itu sama nggak bentuknya? Coba perhatikan. Sama nggak bentuknya? Beda, Bu. Besaran badan, Bu. Badan saya besar kok, Bu. Nah, kan, nah itu polanya berbeda badan sama lengan. Kemudian badan depan sama belakang sama atau tidak? Coba perhatikan bajunya Sama, masing-masing. Ibu. Sama, Sama. badannya ini. Iya. Sama. Kalau perempuan ini mohon maaf, ini kan perempuan, ini murid kita alhamdulillah perempuan semua ya. Perempuan itu kan punya buah dada. Kira-kira kalau badan depan sama belakang itu sama, apa yang terjadi, Nak? Ngapret, Bu. Ngapret. Nek misalnya sama yang kayak di belakang, yang depan ngapret. Misalnya yang depan sama kayak yang belakang malah kedodoran gitu. Jadi pola depan sama belakang itu berbeda. Oke, berbeda ya. Jadi pola depan sendiri, pola belakang sendiri. Oke. Sudah bisa dimulai? Bisa, Bu. Sudah. Bu. Oke, sebelum Ibu mulai lagi, yang ini presentasinya silahkan keluarkan dulu alat tulis kalian di meja, pensil, buku kostum, buku catatan, silahkan disiapkan dulu di meja. Sudah nggih? Sudah? Ya, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pola dasar. Nah, Ibu jelaskan dulu. Hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran project based learning. Kenapa project? Nantinya kalian akan mempraktekkan pembuatan pola dasar busana. Capaian pelajarannya yang akan dituju adalah peserta didik mampu membuat dan melakukan pengukuran tubuh. Kemarin kan sudah ya, ngukur tubuh ya, sudah dapat ukurannya ya, sudah. Yang kedua, menerapkan pembuatan pola dasar teknik konstruksi secara mandiri. Kemudian, tujuan pembelajarannya yang akan tuju, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian, pola, dan alat untuk membuat pola dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan teknik pembuatan pola dasar konstruksi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan tanda-tanda pola dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu membuat pola dasar bagian atas dengan konstruksi. Kemudian yang terakhir yaitu membuat pola lengan. Jadi yang nanti kalian akan buat adalah pola dasar badan atas dan lengan. Oke, kita uji coba dulu. Coba perhatikan gambar di samping. Ayo, Murni ini mana? Coba perhatikan. Siapa yang bisa menjawab ini nanti dapat nilai. Berapa komponen pola yang dibutuhkan untuk membuat busana tersebut di bawah samping? Ayo berapa? Berapa? Ayo yang bisa? Silakan. 3, Bu. 3, apa aja 3? 4. 4, ayo 4 apa aja? Ini Murni. Seperti biasa karena ini kelas 10. Angkat tangan dan sebut nama ya, Nak. Ayo. Tak nilai nggih. Berapa tadi ada? Ada berapa? Oh iya, Murni. 4 apa aja? Ada 4. Oke, apa Lengan aja? kanan, lengan kiri, badan depan, badan belakang. Oke, coba perhatikan lagi. Badan depan, badan belakang betul. Lengan kanan dan kiri
baju kalian itu sama atau tidak? Coba perhatikan baju kalian. Sama. Sama atau tidak? Sama berarti polanya sama. Pola lengan kanan dan kiri sama karena bentuknya Sama. sama gitu. Jadi pola depan itu kan sama. Jadi lengan kanan dan kiri sama berarti polanya cukup satu. Jadi yang dibutuhkan ini adalah berapa? Ayo berapa Eli? Ada berapa? Saya ini kamunya berapa dulu? Yang dibutuhkan? Setengah. Lebarnya berapa? Ada 3, 1, 2, 3 bagian belakang. Kemudian lanjut. Berapa? Ini Berapa ada lagi dengan model yang berbeda. Coba perhatikan. Nah, terus Faridatun, berapa pola yang Nggih, Bu. dibutuhkan? Berapa komponen pola yang dibutuhkan? yuk kampus. Ya kampusnya sesuai. Masih gambar yang sama, Bu. Berarti kan ini rada mrene toh. Ini kampusnya berapa? Makanya Ini beda desain. tuh. Udah kelihatan belum? Kudune nek Iya, Bu, baru misalkan Oh ya. nah iki satu bisa anggapnya 5, Bu. 5 apa aja? gabungnya begini nih munggah ini. Badan depan, badan belakang, Mm-mm. lengannya ada bagian atas dan bawah, kemudian bagian kerahnya, Bu. Pola badan gitu. Betul. Tepuk tangan buat teman kalian. Iki badan. Oke, sip. Habis ini kita kan sudah mengetahui nggih. Jadi pola itu dibuat untuk membantu kita dalam memotong kain untuk dijadikan busana. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hal itu, cara pembuatannya. Berarti kan iki Materi yang akan iki dipelajari hari ini adalah satu tentang pengertian dan macam-macam pola, yang kedua teknik pembuatan pola, kemudian simbol-simbol tanda pola, kemudian alat dan bahan untuk pembuatan pola secara konstruksi, dan macam-macam sistem pembuatan pola dasar busana secara konstruksi. Yang keenam, pola dasar sistem praktis skala 1/4. gitu. Kemudian yang pertama di sini adalah pengertian pola. Coba dibaca Wahyu Romadhona. Ngerjakan Ayo dibacakan. berarti iki salah jadi detail saya kudune Ayo Wahyu Romadhona. kamu ini kan satu saya dari sini toh dari sini ke sini toh kira siji tak berarti lah kudune iki jahitan iki ana ning kira Pengertian pola. Pengertian pola dalam bidang busana adalah suatu potongan kain atau kertas yang dipakai sebagai contoh untuk membuat pakaian. Potongan kain atau kertas tersebut mengikuti bentuk atau ukuran badan. Nah, jadi betul tadi. Pola itu adalah potongan kain atau kertas yang dipakai untuk contoh pembuatan kain. Perhatikan, ini pola depan. Seperti badan depan. Ini pola belakang. Jadi ini bagian belakang karena badan depan sama belakang itu untuk perempuan itu berbeda. Kenapa Eli kok berbeda? Pola depan sama belakang kok berbeda kenapa? apa jiko sih Ayo kenapa Firta? Badan depan sama pola depan sama belakang berbeda kenapa? Itu kalau perempuan kan punya payudara, Bu, makanya berbeda. Nah, betul sekali. 100 buat kamu ya. Oke, kita lanjut. Macam-macam pola itu ada 2, yaitu pola konstruksi dan pola standar. Pola konstruksi itu seperti apa? Murni, ayo. gimana Bu mohon maaf kurang mendengar Pola konstruksi itu seperti apa? pola konstruksi apa ya Bu saya kok lupa Nah, itu silakan dibaca. Saya, Ibu. Oh, nggih, Eli, ayo dibaca pola konstruksi sama standar itu Pola bedanya apa? konstruksi pola yang dibuat berdasarkan ukuran seseorang tertentu dan menggunakan sistem tertentu sesuai dengan ukuran customer.
Ibu berarti seperti saya pas buat baju di tetangga ini ku ya Bu ya? Ya, betul. Jadi tetanggamu itu iya. menggunakan Oke, pola oke. konstruksi. Betul sekali. Kalau pola standar, Eli gimana? Pola yang dibuat berdasarkan ukuran standar baku, yang dibuat berdasarkan sekelompok orang yang besarnya hampir sama, seperti ukuran S, M, L, dan XL. Pola ini digunakan orang untuk membuat pakaian yang dapat dipakai oleh banyak orang. Seperti yang di toko itu, Bu. Iya, itu. Nah, kalian pernah beli baju toh? Ada ukurannya apa? SML? Kalau S itu saya Bu. XXL, Bu. Saya S XL itu apa, aja, S? Bu. S itu Small. apa? Small. M? Medium. Oke, wes pinter-pinter iki anakku iki. Ya, bener. SML itu biasanya dijual di toko-toko, itu ukurannya SML. Nah, seperti Eli tadi jahitin di tetangga. Nah, itu penjahitnya menggunakan pola konstruksi namanya. Jadi bisa membedakan, nggih? Nggih, Bu. Sakit nggih? Oke. Tahu. Sampai di sini bisa dilanjut? Sampai di sini bisa Bisa, Bu. dilanjut? Bisa. Bisa, Bisa. Ibu. Oke, lanjut. Nah, hari ini teknik pembuatan pola sekarang. Pola itu ada 3 tekniknya, yaitu pola draping, pola konstruksi, dan pola kombinasi. Coba dibacakan, ayo. Tuti, mana Tuti? Dibacakan. Pola draping itu seperti apa? Bentar, Bu. Slide-nya belum. Oh, belum keluar. Ini udah keluar? Ya, sudah. Ya, Bu. Pola draping. Pola draping yaitu teknik pembuatan pola dengan cara membentuk dan langsung pada media 3 dimensi. Oke, biasanya dibuat di bagian badan ya ini. Kalau konstruksi tadi kan sudah ya, konstruksi. Kemudian kalau pola kombinasi, ayo Wahyu Romadona. Pola kombinasi itu seperti apa? Dibacakan. Kombinasi yaitu kombinasi menggambar menggunting langsung pada bahan atau drafting dan drapery. Nah, ini bisa juga pakai yang draperi, oke. Kita lanjut. Kita hari ini juga akan belajar tentang tanda-tanda pola. Kira-kira ini kan akan kita buat nggih. Ini contoh pola depan, ini contoh pola belakang, ini contoh pola belakang. Kemudian apa fungsi dari tanda-tanda pola? Kenapa kok kita harus membuat tanda-tanda pola? Kenapa kira-kira? Kenapa harus ada tanda-tandanya? Kira-kira kenapa? Biar tidak lupa, Ibu. Biar nggak keliru, Bu. Oh, biar nggak keliru. Oke. Yang lain, kenapa kira-kira kok harus ada tanda-tandanya? Misalnya pakai hitam tok lurus kabeh piye? Biar tidak lupa Ibu nanti salah. Oh, Biar tahu, gitu. Bu, itu pola apa belakang. Nah, ini kan sudah ada gambarnya nggih, merah dan biru. Kalian sudah tahu belum itu fungsinya kok ada merah, kok ada biru itu kenapa itu? Belum, Bu. Belum. Oke, jadi kalau warnanya itu merah, itu pola bagian depan atau TM. Kalau yang biru itu bagian belakang atau TB. Sampai di sini bisa dipahami? Diingat-ingat temenan loh iki ya. Itu Ya, harus diingat-ingat. gitu, Bu. Iya. Kalau yang depan biru nggak boleh. Enggak boleh, salah nanti kalau orang lain yang membaca ya disalah no gitu. Itu dicatat temenanan ya. Kalau yang warna merah itu apa? Untuk apa? Depan. Kalau biru? Yang belakang. Betul. Kalau yang merah itu depan, biru itu belakang. Bisa dilanjut? Nah, inilah simbol-simbolnya. Nanti bisa dicatat, G. Ini catat dulu. Ayo, dicatat.
Ini catat merah, nanti kalian akan membuatnya. Sampun dicatat nggih? Sampun, kita lanjut. Nah, ini yang keenam, ada strip, ada TM, ada TB, kemudian strip putus-putus, arah serat, gitu. Nggih, catatin. Ayo. Kalau sudah catat yang ini, kita lanjutkan. Kemudian ini silakan disalin di buku tulis kalian, nggih. Sudah catatnya sudah selesai yang ini? Sampun? Bentar, Bu. Tunggu dulu. Oke. Ya. Sudah ya? Kita lanjut. Nah, ini sekarang kita akan mempersiapkan alat dan bahan. Mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat konstruksi, pola konstruksi. Di sini kira-kira kan kalian tadi sudah lihat ya, polanya itu seperti ini dibuat di buku kostum. Kan tadi sudah tahu pola itu terbuat dari kertas potongan untuk membantu kita pada saat memotong. Nah, kira-kira alat dan bahan yang digunakan apa? Ayo. Apa? Pensil, Bu. Ini yang pensil, betul. Yang menyebutkan ini dapat nilai loh ini. Yang lain? Garis, Bu. Garis, betul. Terus apa lagi? Ayo Faridatun, apa? Apalagi alatnya yang digunakan? Gunting, Bu, gunting kertas. Gunting kertas, betul. Firta, ayo. Wahyu Romadurla, apalagi? Ada pensil, penggaris, gunting kertas, apalagi? Ayo. Pensil Ini yang warna merah biru, Bu. Oh, kan tadi ada gambar warna merah dan biru ya. Nah, itu sesuai, harus ada pensil dan warna merah dan biru. Ayo. Ada lagi? Masih ada lagi? Kalian itu gambar polanya di mana kira-kira? Di mana? Dibuatnya di buku tulis biasa atau gimana? Di buku tulis atau di buku kostum? Buku kostum, Bu. Nah, pinter. Betul. Jawaban kalian tadi sudah benar. Alat bahan yang digunakan adalah ada meteran, skala, alat tulis itu ada pensil penghapus, pensil warna, dan lain-lain nggih. Buku kostum, gunting kertas, lem, kertas doslak, dan penggaris. Nah, ini bisa disalin, ditulis dulu. Ayo. Nih, kalian sudah punya semua nggih? Ini dapat dari sekolahan, kemarin sudah dicek. Sekarang nanti dipersiapkan alat-alat yang akan digunakan, yaitu meteran, skala, penggaris besar. Ini penggaris besar sudah dapat dari sekolah. Yang ini penggaris kecil, sama seperti ini, cuman bentuknya lebih kecil. Kemudian pensil warna biru sudah dapat dari sekolah nggih? Udah nggak perlu bingung. Kemudian pensil biasa sudah punya sendiri. Kemudian gunting dan penghapus. Oke, kita lanjut. Ini adalah pola dasar badan depan dan badan bagian belakang. Nah, ini bentuknya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, depan sama belakang itu berbeda nggih, karena yang bagian perempuan itu punya buah dada, jadi lebih besar. Kemudian ini silahkan dicatat dulu. Catat dulu. Ibu kasih waktu buat mencatat dulu. Kemudian sampun, kita lanjut yang bagian belakang. Silahkan dicatat dulu, monggo. Yang belakang ya, sampun. Kita lanjut. Sudah dicatat? Sudah selesai? Sudah, Eli Bu. sudah selesai? Sudah. Sudah, Ibu, sudah. Ya, hari ini Ibu akan memutarkan simulasi pembuatan pola. Dicermati betul-betul, dilihat dulu ke depan, fokus ke depan. Ayo. Ini layarnya kelihatan atau tidak? Kelihatan, Ibu. Oh ya, itu perhatikan simulasinya. Dilihat dulu.
Dilihat dulu. Nah, ini kerung lengan ini. Yang B ke H itu kerung lengan. Kemudian ini kupnat. Tahu kupnat enggak? Enggak, Bu. Kupnat itu yang di pinggang kamu. Coba diperhatikan bajunya. Ada jahitan enggak di tengah-tengah di situ? Di tengah-tengah bagian baju, bagian depan ada 2 biasanya. Ada toh, itu namanya kupnat. Nah, Petengan, ini Bu. nih. Betul. Skenganus pinter Wira. Nah, ini pola depan dicermati betul-betul nggih. Cermati dulu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau belum, kita lanjut ke pembuatan lengan. Ini buat segitiga dulu. Ayo sambil proses dibuat dulu. Dibuat dulu. Bagi 3. Nah, buatnya satu-satu ya, sesuai rumus tadi, enggak langsung blek jadi. Nah, tadi sudah memperhatikan hari ini proyeknya adalah ada 3. Buatlah pola dasar badan atas depan dan belakang sesuai ukuran sendiri di buku kostum. Yang kedua, buatlah pola dasar lengan sesuai ukuran sendiri di buku kostum. Yang ketiga, lengkapi pola dasar konstruksi yang sudah dibuat dengan rumus pola dan tanda pola yang jelas dan tepat. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan apa mboten? Bu tanya, Nggih, monggo. Bu itu kenapa punya badan, pinggang, dan panggul itu dibagi 4, Ibu? Nah, sekarang perhatikan dulu ke depan, nggih. Perhatikan. Pola itu 1/4 dari badan kita. Tadi tak bukakan gambar di depan itu. Tak bukakan yang ini nih. Ini. Perhatikan ini. Gambar yang ini kan pola badan depan itu kan gini ya, lurus gini ya. Nah, sedangkan polanya itu setengah dari badan kita. Pola itu membuatnya itu 1/4. Jadi sesuatu yang lingkaran kayak badan itu lingkaran. Terus yang lingkaran apalagi kira-kira kemarin kan sudah latihan ukuran toh. Yang lingkaran-lingkar itu apa aja? Ayo. Badan, pinggang, Pinggang, panggul. panggul. Leher itu lingkaran, Ibu. Pinter. Ya, jadi kalau di sini yang 1/4 itu yang lingkaran itu 1/4. Badan, pinggang, panggul. Tapi kalau lebar itu ada lebar apa aja kemarin ukurannya yang sudah dipelajarin? Lebar muka, lebar punggung. Lebar bahu. Lebar bahu. Nah, sekarang kita logikanya membuat pola itu kalian harus tahu dulu nih titik-titiknya. Kita belajar titik-titik dulu ini tadi lah. Nah, ini titiknya yang ada gambar ini ya. Kira-kira titik bagian ini, lihat kursor Ibu ke layar. Titik ini itu tuh kira-kira bagian apa? Bagian depan, Ibu. Betul, bagian depan. Ini titik yang ini, yang kursor ini. Itu bagian apa? Bagian badan, Ibu. Betul, ini bagian ketiak. Betul, tadi ketiak. Tutik pinter. Ini bagian apa? Yang ada kursornya ini. Leher. Betul, leher bagian depan apa belakang? Depan. Betul. Terus ini bagian apa? Gak nyaut ya, Pak.
WA-nya, WA aku gak memberan nih. Bahu, betul. Mata kita telepon. Nah, ngaten nggih. Jadi dipahami titik-titiknya dulu. Ini silakan berkelompok. Berkelompok masing-masing kelompok 2 orang. Tuti dengan Wahyu. Ayo berkelompok duduk bareng. Kemudian Bu, pilih Witwi dengan kelompok Farida. tidak boleh, Bu. Tidak boleh, ini sudah ditentukan. Yang bisa menjelaskan ke temannya dan saling melengkapi. Nanti kalau milih sendiri yang nggak pinter sama nggak pinter ya kasihan tuh yo. Gitu ya, sudah ditentukan sama Ibu. Tuti sama Wahyu, Witwi sama Farida, Murni sama Firta, Ana sama Rosalia sama Eli. Ini bertiga nggak apa-apa. Kemudian ketua kelompok bisa mengambil tablet di depan. Mengambil tablet di depan, bisa mengulang-ulang simulasi yang sudah Ibu siapkan di simulasi di tablet tersebut. Ngoten nggih? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oh, nggih. Silakan. Masih bingung? Perhatikan di depan. Ini itu ada contoh pola yang sudah jadi ya, pola dasar. Ini sekarang Ibu berdiri. Ibu berdiri. Ini depan. Kita membuatnya itu pola itu seperempat. Jadi ini seperempat badan. Kenapa kok yang lebar muka itu dibagi setengah dirumus? Karena ini setengahnya lebar muka. Sampai di sini bisa kelihatan? Nih, ini kan lebar muka di sini. Jadi dirumusnya itu setengah. Iya, paham? Ini bagian ya, ini bagian bahu bawah, ini bagian bahu Atas. betul. Ini bagian apa, El? Iya, Ibu. Ini bagian Leher. Nah, sampai sini bisa dipahami nggih? Ini gini. Ini yang depan. Yang depan itu lehernya lebih ke bawah. Yang belakang itu bagian lehernya lebih ke atas sesuai dengan bajumu. Gitu. Ini karena dia seperempat dari baju kita gitu. Betul-betul diperhatikan nggih titik-titik poinnya. Kemudian lengan itu perlu satu saja karena lengan kanan dan kiri sama. Jadi satu saja. Nanti perhatikan titik-titiknya. Perhatikan simulasinya. Perhatikan rumusnya. Ngoten nggih? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Mohon Bu. kalau sudah dikerjakan dulu. Setelah itu dikerjakan.
Karena ini waktunya sudah habis, jadi kita akan melanjutkan pola ini di pertemuan selanjutnya, yaitu membuat pola badan, depan, belakang, dan lengan, ya. Ini tadi pola kecilnya sudah Ibu cek, bagus. Ini tadi ada beberapa yang salah, itu tadi bisa diperbaiki sesuai dengan instruksi tadi yang sudah dijelaskan, ya, murni ya. Bisa diperbaiki ya, Nok? Oke, Witri, bisa diperbaiki itu lengan badan sama lengan, kerung lengan badan sama badan tadi kok beda, itu nanti besok Ibu cek lagi. Kalau sudah pola kecilnya sudah cek semua, nanti Ibu cek lagi kalau sudah kita membuat pola besar seperti yang ada di depan ini. Maka jadi besar ini sesuai dengan ukuran masing-masing. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Nah, ayo kesimpulannya apa hari ini? Yang bisa menjawab Ibu kasih nilai ini tadi ada. Ayo, apa kesimpulannya hari ini? Yang melingkar-melingkar dibagi 4, Ibu, pokoknya. Betul. Yang lebar? Dibagi 2. Ya, kalau bahu dibagi 2 enggak? Bahu. Enggak, Ibu. Enggak, Kalau karena dibagi 2 dia kan nanti enggak bisa. nanti nggak bisa ya bagian sini ya, jadi tidak bagi 2. Jadi kalian pahami dulu titik-titiknya, baru bisa membuat dengan mudah. Itu saja. Ibu mohon maaf bila ada salah kata. Kemudian nanti kesimpulannya ada betul, Eli. Kemudian alat dan bahan sudah tahu, nggih, sudah diberikan dari sekolah, sudah lengkap. Besok alatnya dibawa semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Tadi Tuti nggak bawa, yo besok lengkap, harus lengkap alatnya, ojo nyileh-nyileh. Ya, yes. Oke, sing rajin, semoga tambah pinter polanya. Kalau membuat pola itu pinter, wes nanti jadi penjahit handal, jadi desainer handal, gitu ya. Itu saja dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wit dan Bu Yani. Monggo mungkin lainnya akan memberi ini dulu. Ayo kita bahas bersama. Monggo kita mau bahas bersama-sama. Ibu, Iya. saya minta maaf kalau wajah saya tidak terlihat karena ini ganti menggunakan laptop lain, ada rapat di sekolahan. Saya mau menambahkan sedikit untuk Bu Miftah, Bu. Kalau saya mengajar, ini kan dasar pola kelas 10 ya, Bu ya? Oke. Ini pertemuan pertama kan Bu J, setelah mengambil ukuran. Kita kan menggunakan pola. Nah, itu kan tadi saya sudah mancing, Bu, pola itu apa? Gitu. Nah, itu biasanya sebelum saya menjelaskan pola itu apa, itu saya memberi pancingan dulu ke anak. Ayo, siapa yang tahu apa itu pola? Kadang-kadang itu nggak tahu, Bu. Kalau kalian mendengar ada orang bilang membuat rumah itu harus berpola seperti ini. Itu harus dulu. Mereka harus tahu dasarnya dulu. Pola itu apa? Oh, pola itu ternyata gambaran. Nanti anak-anak yang dibuat. Apa ini? Ada yang mengatakan pola itu rancangan, boleh. Atau pola itu
desain awal gitu. Ada yang anak-anak itu pasti akan bilang seperti itu. Jadi dijelaskan dulu dasarnya pola itu apa. Baru nanti masuk ke klasifikasi pola. Ada pola konstruksi, pola draping gitu. Saya seperti itu biasanya Bu, karena kembali lagi keterbatasan media, jadi saya hanya dari apa yang biasa anak dapatkan di lingkungan sekitarnya. Itu Bu Yani dari saya, karena saya sudah sering sih Masnya pola karena Iya, betul. Ya, saya tuh kan nggak pakai media macam-macam, jadinya saya berusaha untuk itu menjangkau pembelajarannya dengan apa yang dipahami anak. Betul, Mbak Eli, betul. Kemarin sudah saya singgung yang itu, pembelajaran pola, terus saya sampaikan. Kalau dengan kita memberi ini, apa itu pancingannya kita salah, padahal itu di awal pengetahuan, bisa nantinya salah kaprah. Betul tadi yang disampaikan Mbak Eli, anak di kelas 10 masuk, apa itu pola busana? Pola itu apa? Mlebu sekolah busana we kepepet, kepeksa, dipeksa pakai toni pola kan begitu ya. Jadi paling tidak kalau ini adalah pertemuan pertama dari seorang guru, disampaikan saat itu saya masih ingat betul oleh Pak Dirjen Vokasi bahwa di kelas 10 itu adalah kita menguatkan passion. Anak-anak kalian masuk di kelas 10 itu atas suruhan siapa atau atas keinginan sendiri atau karena apa. Itu kita samakan dulu. Yakinkan bahwa passion-nya tidak salah. Jadi di kelas 10 itu penting dulu. Passion kalian tidak salah. Yuk, yang mungkin tidak karena minat, tidak karena bakat, barangkali di sini passion-nya kalian. Jadi karena niat seperti itu. Kalau memang ini busana itu tidak hanya melulu jahit, pola, mendesain dan sebagainya. Mana yang kalian sukai? Kalau merasa masuk di busana itu merasa karena tersesat, tapi yakinlah bahwa tersesatnya di jalan yang benar. Ini mereka tersesat, tapi kita tugas guru kalau mereka sudah Bu saya tersesat enggak apa-apa, tapi saya yakin ini jalan yang benar karena saya paksaan orang tua. Ya yuk yang digiringnya ke sana dulu. Bahwa yakinlah bahwa ketika kita berbakti pada orang tua, ini bisa menjadi di awal yang tadi saya sampaikan, kalau ini bukan pembelajaran yang pertama, kita mulai doa bersama, bisa meyakinkan seperti ini, untuk kita apa? Menjadi insan yang beriman, bertakwa, salah satunya berbakti pada orang tua. Kaitannya begitu. Jadi passion anak dibangun dulu di kelas 10, yang tidak suka, yuk jadi suka. Kalau Bu saya tuh nggak suka jahit, oke, kamu nggak suka jahit, kamu bisa jadi ahli pola, tapi tuntutannya kamu harus menyelesaikan juga. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, karena lulusan busana tidak hanya melulu bisa jahit. Kalian bisa jadi ahli desainer, bisa jadi fashion stylist, bisa nanti mua, bisa apa saja yang masih ada hubungannya dengan fashion. Itu fashion itu dulu. Setelah itu masuk, mungkin kita sudah, kalau Bu Miftah mungkin pertemuan kedua atau ketiga. Tapi kan tadi anak menyangkut masalah minat ya, masuk SMK-nya busana tadi. Jadi itu dikuatkan lagi. Setelah itu anak-anakku semua pernah enggak melihat orang membuat baju? Kira-kira itu dari dibuat apa dulu toh? Oh itu Bu, tetangga saya penjahit itu kalau mau buat baju kok digambar dulu di kertas misalkan. Oh iya itu Bu, Kak, tetangga saya itu kalau buat baju kok langsung ya Bu ya, motongnya di kain. Bisa jadi. Kalau ada jawaban seperti itu bisa kita dengan brainstorming yang lain, menggali pengetahuan yang lain. Mungkin ada yang belum pernah melihat orang motong kain, membuat baju, siapa kira-kira? Bisa digali, karena tidak semua orang sama. Dan di sini di kurikulum Merdeka kita harus melihat diferensiasi siswa. Nah ini pentingnya, karena kita bicara kurikulum Merdeka. Diferensiasi itu adalah perbedaan setiap siswa, berbeda kita akomodir di situ.
Karena ini pertama kali di kelas 10 itu luar biasa, passion mereka harus terbangun. Jangan sampai guru masuk jebret, muridnya bingung, stres keluar. Banyak Bu yang seperti itu. Iya, karena kita tidak membangun passionnya dulu. Tapi kalau di kelas 10 dikuatkan dulu bahwa kalian yakinlah kalian tersesat di jalan yang benar apabila masuk busana karena orang lain. Bisa jadi menjadi salah satu tuh jalan suksesnya. Kita nggak tahu. Kalau minat, ayo kita lanjutkan, kita bersama-sama. Ibu siap membimbing. Kalau ini karena cara berbakti pada orang tua, nah yakinkan bahwa di profil pelajar Pancasila yang pertama beriman bertakwa, ini masuk. Kan tidak melulu kita itu di kelas masuk pertemuan pertama harus dengan yuk berdoa bersama. Bolehlah kita itu karakter buildingnya untuk beriman bertakwa kan dengan berbagai macam. Ya dikaitkan seperti itu. Kemudian tadi kalau itu sudah memang tadi yang persepsinya kurang masuk untuk memberi penguatannya. Jadi anak Jetplas itu bingung. Pertama ditanya pola busana apa, adakah yang pernah tahu? Masuk busana saja terpaksa kok ditanya pola busana apa kan begitu. Atau mungkin kalau kita melihat tukang membuat rumah itu dibuat gambar misalkan ya kalau mau keluar konteks ya, nah kayak gitu. Kemudian tadi Mbak Miftah itu banyak sekali menggunakan kira-kira. Saya hitung ini. Ini tulisan saya, tulisan kira-kira, tulisan. Kebanyakan gitu ya, nanti saya coba revisi. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa capaian pembelajaran kali ini yang dituju. Nah, kemudian setelah itu tujuan pembelajaran yang dituju lagi. Jadi gini, pengulangan kata ya Bu, banyak pengulangan kata. Bukan, maksudnya begini, kita menyampaikan sesuatu yang teori tapi dengan bahasa kita, bukan dengan bahasa teori gitu. Kita kan menulis RPP itu kan bahasa teori. Tapi ketika kita mengajarkan dengan skenario yang teori itu, kita sampaikan dengan bahasa kita yang menarik siswa. Ya, tadi anak sering dipancing ya, nanti berpikir kritisnya kurang. Kalau anak sering, ayo Mbak ini, ayo kayak Mbak Bu Miftah itu guru yang baik sekali sehingga siswa dibimbing satu-satu. Tapi hati-hati nanti kemandirian siswa tidak terbangun di sana, berpikir kritisnya menjadi kurang gitu. Itu yang mungkin bisa disampaikan. Monggo Bu Tresnani. Sementara idem. Oke, terima kasih Bu Yani dan Bu Tres. Terima kasih Bu Eli sudah memberikan gambaran kebutuhan. Sami-sami Bu Miftah. Jadi nyuwun sewu untuk kita semua nggih, kurikulum itu dirubah sebagus apapun kalau mindset guru tidak berubah kasihan. Jadi yang pertama dibuka adalah mindset guru. Bahasa kita growth mindset, guru yang bertumbuh. Kalau saat ini anak perlakukan sesuai zamannya, bukan selalu disuapi. Mereka punya gadget yang bisa melanglang dunia, gurunya kalah. Tapi karena gadget yang luar biasa itu, minat belajar bisa berkurang, memperhatikan guru bisa berkurang. Kemudian ketika belajar di kelas, nah ini kita tugas kita. Ketika guru masuk, Bu Miftah datang dengan cantik, dengan ceria, dengan tegas, anak-anak sibuk dengan gadget. Tugasnya panjenengan kita semua untuk memberi stimulus, mereka tertarik pada kita. Bu Miftah membuat PPT yang bagus, membuat tutorial yang bagus. Apa sih ini yuk, lihat semua misal. Tapi Bu Miftah tadi sering, yuk perhatikan yuk perhatikan yuk anak yuk, nah aduh. Karena sudah bukan zamannya anak disuruh, yuk perhatikan anak-anak, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi sudah tidak perlu kita dengan kata-kata menarik. Makanya ketika ada akar masalah yang tidak memahami pola, menghitung yang tidak salah, kan solusinya adalah pembelajaran yang inovatif berbantu media, kan begitu judulnya. Jadi mengurangi guru ngomong, karena ceramahnya kan hanya sebagai pengantar untuk
memancing, menutup sekilas-sekilas itu, tapi aktivitasnya. Dan penilaian otentik perlu karena penilaiannya proses, bukan di akhir. Setelah selesai semua tugas dikumpulkan baru dinilai, sudah nggak zaman itu. Tapi penilaian otentik, mana setiap proses dinilai. Kita ada lembar observasi, penilaian keterampilan kognitifnya, kemudian penilaian sikapnya. Kemudian 4C bisa dimasukkan dalam ketika diskusi itu, kemudian ketika guru memberikan pertanyaan pemantik ketika refleksi pembelajaran. Begitu nggih. Jadi guru yang kelas 10 di kurikulum ini menguatkan betul siswanya, jangan sampai mereka wong kalah Bu, wong kursus 3 bulan aja bisa kerja. Nah, ini apa yang mau kita jual di jurusan busana, menguatkan passion mereka masuk agar mereka betul-betul yakin tersesat di jalan yang benar itu. Monggo lainnya. Ini di sini hujan